Selamat sore teman-teman, ketemu lagi dengan aku dan pada sore hari ini kita akan belajar bersama bagaimana melakukan cobaan sederhana pada rangkaian USAT atau yang teman-teman bisa lihat di depan saya ini, yaitu Universal Synchronous atau Asynchronous Receiver Transmitter. Seperti yang kita telah pelajari bersama di dalam mata kuliah komunikasi data, kita belajar bagaimana perbedaan dari komunikasi data serial maupun paralel. Nah, USAP ini sendiri dapat digunakan untuk serial dan paralel, tetapi secara khusus digunakan untuk mode komunikasi serial. Nah, untuk komunikasi serial itu sendiri akan terbagi menjadi dua, yaitu serial maupun paralel. Seperti yang terdapat pada PowerPoint yang telah diberikan. Jadi kita langsung saja nih, kita akan merangkai sebuah rangkaian USAP sederhana yang dimana di sini terdapat Atmega 32, button, dan juga LCD. Dan kalau teman-teman lihat, di sini ada satu komponen yang cukup asing, karena kita baru pertama kali menggunakan ini. Sebelumnya kita nggak pernah menggunakan ini, dan ini bernama virtual terminal. Nah, teman-teman untuk rangkaian ini cukup sederhana menggunakan Proteus. Dan kemudian untuk konfigurasi CVAPR-nya ini harus mendapat perhatian khusus, karena ada beberapa bagian yang harus kita konfigurasi secara terperinci gitu. Sebagai contoh, di bagian alphanumeric LCD, semuanya itu kita buat menjadi output dari port C, karena port C telah kita setting di bagian port itu sebagai output untuk menampilkan uh, outputan atau keluaran untuk ditampilkan di LCD. Nah, kita menggunakan LCD yang 16 line. Jangan lupa kalau clocknya itu kita setel 12 juta. Kemudian untuk konfigurasi selanjutnya, yang pertama kali juga hal baru yang akan kita lakukan adalah mengkonfigurasi user settings, di mana kita akan mencentang baik itu receiver maupun transmitter dengan baud rate 9600 diikuti dengan yang di bawahnya ini komunikasi parameter dan juga mode asinkronus. Nah, untuk selanjutnya, kemudian untuk codingnya bisa teman-teman lihat. Kalau di sini saya udah pernah menjalankan ini teman-teman. Jadi di sini kalau saya open project, yes, saya simpan di data D di bagian komunikasi data. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, seperti ini. Ketika data diri, saya tekan. Maka kalau ditekan satu kali, dia akan muncul NIM. Kalau ditekan dua kali, dia akan muncul nama saya. Tetapi hal ini berbeda jika kita baru pertama kali melakukan konfigurasi. Kalau konfigurasinya sendiri dengan codingan yang tentu saja berbeda. Jadi, nah, pada saat ini kita secara terperinci akan fokus hanya pada USAT yang menggunakan dua Atmega. Jadi satunya itu menggunakan input dan satunya menggunakan output. Nah, yang ini USAT. Nah, untuk teman-teman ketahui, contoh teknologi yang menggunakan USAT itu seperti modem, sensor, intinya segala teknologi yang menggunakan komunikasi serial. Nah, teman-teman dapat melihat di sini kita menggunakan 2 mega, tidak menggunakan virtual terminal lagi, tetapi menggunakan 2 mega, dan ada LCD masing-masing untuk menampilkan apa yang sedang terjadi di dalam Atmega ini. Nah, untuk sendernya ini adalah Atmega yang berada di kiri, sedangkan untuk penerima atau receiver berada di sebelah kanan. Di sini ada dua kabel atau wire. Yang satu berasal dari RX menuju TX dan satu lain lagi dari TX menuju RX, seperti yang telah kita pelajari juga di dalam teori dari komunikasi data itu sendiri. Jadi untuk mengirim sebuah data kita membutuhkan baik itu RX maupun TX. Nah, kalau kita running, dia akan menghasilkan output sebagai berikut. Tes hanya bagian receivernya yang hidup karena kita tidak melakukan apa-apa pada buttonnya. Jadi kalau teman-teman contoh, kita menekan button yang ini, maka receivernya akan mengeluarkan output yang berbeda. Teman-teman bisa lihat, ya, tes 00. Nah, untuk codingannya sendiri, codingannya ada ada dua, jadi kita akan menggunakan dua CVAVR.
CV AVR-nya itu kita buat dua buah file, masing-masing itu adalah sender dan juga receiver. Kemudian kita tempatkan di dalam folder yang berbeda. Kenapa di dalam folder yang berbeda? Karena nanti jika kita buat receivernya di dalam sender, nanti bisa jadi receivernya ini akan menimpa sender atau melakukan proses update gitu. Padahal kita tidak menginginkan hal tersebut. Kita menginginkan dua kode ini berjalan sendiri dan tidak ditempatkan pada data yang sama. Jadi kalau pada data sender, di sini teman-teman akan menginputkan inputan karena dia akan nanti akan mengirim input A150, B200, dan C50. Kemudian untuk codingannya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Untuk while-nya itu hanya melampirkan kirim. Sedangkan untuk receiver, itu kita akan menggunakan tes dan juga persen 3D. Ini maksudnya kita akan melakukan eh, inisialisasi sehingga integernya itu menggunakan tiga tempat atau tiga tiga spasi gitu. Kemudian di sini ada integer A sama dengan data satu. Jadi kita panggilnya itu menggunakan receiver ini. Jadi di dalam while-nya hanya ada ratin. Nah, ketika itu di running, programnya akan menghasilkan eh, output seperti ini. Contoh jika eh, saya angkat semua, di sini kan teman-teman bisa lihat nih, button yang pertama itu akan menghasilkan keluaran inputan pertama atau 150. Bagaimana jika saya menekan button kedua, yang keluar jelas adalah 200. Nah, untuk button ketiga, kalau ditekan, dia akan menghasilkan output 50. Jadi, teman-teman bisa melakukan konfigurasi di sini. Jadi, dalam Atmega ini, dia berisi tiga variabel tadi, ABC, dengan datasetnya masing-masing. Nah, jadi datasetnya ini akan ditampilkan di LCD yang pertama ini. Nah, kemudian dia akan mengirim data ke Atmega yang kedua, dan menjadi receiver atau penerima, dia akan menampilkan output yang sama dengan inputan yang telah kita isikan di awal. Jadi begitu teman-teman penjelasan saya untuk materi USAP ini. Kiranya membantu dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.